Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, maaf Bu, untuk warahmatullahi wabarakatuh. ada yang mau masuk Bu, tapi belum bisa ikut. Oh, udah ini, udah Ibu masukkan. Oke. Jadi slide-nya udah kelihatan ya. Udah kelihatan belum? Sudah terlihat. Oke, kalau sudah terlihat, sayanya belum terlihat ya. Kalian juga nggak ada yang terlihat. Tadi saya sudah Bu. Saya muncul Bu. Oke, kalau gitu langsung saja ke pemahaman materi mengenai biaya kualitas. Nah, kita ketahui bahwa tidak hanya memahami langsung secara biaya kualitas itu apa, tapi kita harus mengetahui definisi dari kualitas itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dari kualitas? Nah, kalau kita sudah mengetahui pemahaman dari kualitas, saya rasa kalian juga udah paham. Kalau membeli barang pasti melihat dari kualitasnya terlebih dahulu. Nah, apakah sama di pemahamannya dengan materi biaya kualitas itu sendiri? Ya, tidak jauh beda, sama. Kenapa? Karena kita melihat suatu produk itu harus bernilai tinggi. Nah, di mana perusahaan harus menyediakan suatu produk ataupun jasa di mana kualitas produk tersebut ataupun jasa tersebut dapat memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan itu sendiri. Tapi kalau tidak sesuai, khawatirnya nanti biaya kualitasnya itu akan semakin menurun sehingga akan mempengaruhi yang namanya laba ataupun rugi perusahaan. Nah, itu yang dinamakan dari definisi kualitas. Saya terima dulu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya bagaimana definisi kualitas itu juga, adakah keterkaitan dari yang saya jelaskan di atas? Iya, memang ada, karena dalam definisi kualitas itu kita harus memperhatikan apakah ada produk cacat ataukah ada yang tidak ada cacatnya atau dikatakan dengan zero defect atau cacat nol. Kalau memang yang produk cacat pasti itu terjadi. Kenapa? Karena di dalam proses produksi itu manusia tidak tidak sempurna dalam mengerjakan atau memproses atau membuat suatu produk, pasti akan terjadi yang namanya cacat. Nah, itu yang dinamakan sebagai produk cacat. Nah, atau bisa jadi produk yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kemudian kalau yang cacat nol, ini dinamakan bahwa semua produk yang diproduksi itu sesuai dengan spesifikasinya. Artinya produknya itu sempurna, artinya itu tidak ada yang mengalami kerusakan ataupun cacat. Nah, yang bisa menilai cacatnya itu hanya pelanggan. Ketika kita membeli suatu barang, pasti yang lebih teliti itu adalah pelanggan. Nah, dari penilaian pelanggan itu yang akan memberikan bagaimana kinerja dari kualitas produk tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan kualitas. Nah, bagaimana dengan biaya kualitasnya? Kalau biaya kualitasnya ini merupakan biaya-biaya yang disediakan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kualitas produk, seperti mungkin produk yang kualitasnya buruk atau biaya yang terjadi karena adanya kualitas yang sangat rendah. Nah, di sini kita bisa memahami definisi dari biaya kualitas. Nah, biaya kualitas ini juga ada kaitannya dengan kontrol activity atau aktivitas pengendalian dan yang berkaitan juga dengan aktivitas kegagalan. Nah, di mana tujuan masing-masing aktivitas tersebut untuk yang pengendalian meningkatkan kualitas produk, sedangkan untuk yang kegagalan itu terjadi karena adanya kegagalan dalam menjalani aktivitas atau di mana adanya
produk yang berkualitas rendah. Itu yang dinamakan dengan aktivitas kegagalan. Nah, kemudian untuk yang kategori biaya kualitas ini ada 4, ada yang biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal dan eksternal. Nah, untuk yang pencegahan kita mengetahui dari biaya untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk ataupun jasa yang dihasilkan. Nah, ini sejalan dengan peningkatannya biaya pencegahan, yang harapannya ini adalah biaya kegagalannya akan menurun. Nah, kalau kita mulai mencegah dari biaya kualitasnya, maka kita berharap bahwa biaya kegagalan akan turun, bukan naik ya. Kalau naik ya berarti bukan mencegah namanya. Kemudian untuk yang biaya penilaian, di sini kita bisa mengetahui bahwa biaya untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Misalkan di sini adalah biaya pemeriksaan dan pengujian bahan baku. Untuk yang biaya kegagalan di sini, untuk yang internalnya merupakan biaya yang terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi ataupun kebutuhan pelanggan. Nah, untuk yang eksternal di sini biaya yang terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk disampaikan kepada pelanggan. Ini kalau kita menghitung biaya kualitas ini tidak terlepas dari item-item yang harus kita masukkan ke dalam biaya kualitas. Nah, di sini mulai dari biaya pencegahan tadi sudah dijelaskan, yang termasuk dari biaya pencegahan untuk biaya kualitas, rekayasa kualitas ataupun keandalan kualitasnya, program pelatihan kualitas sampai dengan peninjauan desain. Ini yang termasuk dalam biaya pencegahan. Ya, kalau kita flashback dari materi penentuan harga pokok HBC, nah ataupun JIT kan ini tidak terlepas dari kategori-kategori ataupun item-item yang ada di dalam masing-masing biaya ataupun aktivitasnya. Nah, kalau ABC kan dilihat dari aktivitasnya, kalau biaya kualitas dilihat dari kategorinya, entah itu biaya pencegahan, penilaian, kegagalan internal ataupun kegagalan eksternal. Nah, kemudian untuk yang penilaian di sini, nah untuk penilaian itemnya terdiri dari pemeriksaan bahan baku, pengujian bahan baku sampai dengan pengesahan dari pihak luar. Nah, selanjutnya untuk yang kegagalan internal ini mulai dari sisa bahan sampai dengan perubahan desain. Dan untuk yang eksternalnya mulai dari penarikan produk dari pasar sampai dengan keluhan pelanggan. Nah, dari masing-masing contoh biaya kualitas yang termasuk dalam kategori biaya kualitas tersebut, kita harus memperhatikan item-item ini. Misalkan di dalam soalnya, penarikan produk dari pasar untuk bagian kategori biaya kegagalan eksternal sebesar sekian, kehilangan penjualan sekian. Nah, itu yang harus kita pahami di situ. Ataupun bahkan di dalam soalnya tidak memungkinkan di dalam soal UTS ataupun UAS nantinya. Nah, ini tidak secara dikelompokkan gitu. Kalian harus cari tahu sendiri, oh yang mana sih termasuk dari biaya kegagalan eksternal, yang mana sih yang termasuk dalam biaya kegagalan internal ataupun pencegahan ataupun penilaian. Kalian cari tahu sendiri item-itemnya. Itu susahnya. Kalau kalian benar sih nggak apa-apa. Kalau nggak benar kan otomatis kan jawaban untuk angka-angka selanjutnya akan pasti salah juga. Nah, itu yang menjadi problematika mahasiswa dalam memahami kategori biaya kualitas. Tapi kalau ada di dalam soalnya udah di item-itemkan, kelompok-kelompokkan, masing-masing kategori kan enak, tinggal ditotalkan aja, dibagi dengan penjualan, pendapatan penjualannya berapa. Nah, itu sebenarnya materi ini sangat gampang kalau kita udah ada soal yang mengatakan pengelompokan dari kategori biaya kualitas masing-masing. Tapi kalau kalian cari sendiri mah susah gitu. Maka dari itu perlu ada
contoh biaya kualitas dari masing-masing kategori biaya tersebut. Ini kalian harus perhatikan di situ. Nah, bagaimana mengukur biaya kualitas? Yaitu dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode pengali. Nah, metode pengali ini kan sudah ada di dalam modul yang sudah saya bagikan, atau disebut dengan metode multiplikasi. Nah, kemudian untuk yang kedua, metode penilaian pasar atau metode riset pemasaran itu sama. Dan yang terakhir adalah fungsi kerugian kualitas Taguchi dengan menggunakan metode Taguchi. Nah, di sini kita harus memahami satu persatu. Untuk yang metode pengalinya, itu atau metode multiplikasi ini merupakan bahwa total biaya kegagalannya ini hasil pengalian dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Jadi kalau kita menentukan metode pengali ini dari total biaya kegagalan eksternalnya. Nah, sama dengan K ini lambang dari biaya kegagalan eksternal yang terukur. Nah, di sini K-nya ini juga salah satu dari metode pengali, sama aja karena metode pengali ini diukur dari biaya kegagalan eksternalnya. Nah, ini contohnya, misalkan nih jika K-nya ini atau metode pengalinya 4, dan biaya kegagalan eksternalnya yang terukur 2 juta, ya tinggal dikalikan saja 4 dikali 2, maka hasilnya untuk biaya kegagalan eksternalnya 8 juta. Nah, kemudian yang selanjutnya metode penelitian pasar ataupun metode riset pemasaran digunakan untuk menilai pengaruh ataupun dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan mensurvei pelanggan dan wawancara anggota tim penjualan perusahaan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa analisa yang seperti apa yang diperoleh oleh perusahaan dari pelanggan tersebut. Apakah ya dampak kualitas yang diberikan oleh pelanggan itu buruk ataukah baik terhadap penjualan dan pangsa pasarnya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi di sini untuk yang metode penelitian pasar itu tidak ada perhitungannya. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi kerugian kualitas dengan menggunakan metode Taguchi. Nah, berasumsi bahwa biaya kualitas ini yang tersembunyi hanya terjadi di atas unit-unit yang menyimpang dari batas spesifikasi tertinggi dan spesifikasi terendah, ataupun atas dan bawah, bawah terendah, atasnya tertinggi. Jadi untuk yang biaya kualitas tersembunyi ini meningkat secara kuadrat saat nilai aktual atau sesungguhnya menyimpang dari nilai target. Jadi kita mengukurnya dengan ini rumus L ini sudah ada lambangnya, keterangannya. Nah, Y-nya ini juga udah ada, kemudian K, Y min T pangkat 2. Nah, itu rumus dari Taguchi-nya. Nah, kemudian untuk yang secara sederhana, di sini sederhana saya contohkan sebelum saya mencontohkan yang lebih banyak. Nah, jadi yang sederhana dulu. K sama dengan biaya total quality dibagi dengan toleransi yang diperbolehkan. Di sini saya contohkan bahwa untuk yang suatu perusahaan menentukan pelanggan tidak akan menerima penyimpangan lebih dari 0,05 dari target value atau nilai target dengan target ketebalan 0,5 dan biaya sebesar $5.000 akan dikeluarkan untuk setiap penolakan produk oleh pelanggan. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Di sini total quality cost-nya di sini kan udah ada nih di dalam soalnya. Kemudian 0,05-nya ini adalah penyimpangannya pangkat 2 sehingga hasilnya 2 juta. Kemudian untuk yang selanjutnya, apabila perusahaan berasumsi Y sama dengan 0,47, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus Taguchi tadi, yaitu ya untuk yang Y-nya 0,47, L-nya tetap, kemudian sama dengan K-nya kan tadi sudah diketahui 2 juta, kemudian untuk yang Y-nya
kita pindahkan 0,47 dikurangi dengan T-nya. T-nya ini adalah ketebalannya. Nah, jadi 0,5 bukan 0,05 penyimpangannya. 0,5 ini dipangkat 2. Nah, kita ketahui caranya gimana? Kita ketahui terlebih dahulu Y min T-nya dulu. Y min T-nya dulu. Nah, kalau Y min T-nya dulu, Y-nya berapa? Ternyata 2 juta misalkan. Nah, T-nya berapa? Nah, sekian ya. Tinggal kalian kurangin aja sehingga hasilnya 0,03. Nah, ini min-nya apakah berpengaruh atau tidak? Ya, nggak ada pengaruhnya kalau min. Ini yang untuk melanjutkan Y min T pangkat 2 itu tidak ada pengaruhnya ke min-nya ini. Tapi kalau Y min T-nya ini harus ada pengaruhnya. Kenapa? Karena merupakan satu kerugian biaya kualitas. Nah, kemudian untuk yang Y min T pangkat 2 ini tinggal kalian 0,02 dikali 0,03 dikali 0,03 maka hasilnya 0,0009. Barulah kalian kalikan sehingga hasilnya 1.800. Oke, jauh kembali kita melakukan perhitungan dengan contoh. Di sini ada unit 1, unit 2, unit 3 dan 4. Kemudian diameter aktualnya ini adalah, ini sudah ada di dalam soalnya di sini. Nah, kita tinggal tugasnya mencari yang Y min T pangkat 2, dan K T min T pangkat 2. Nah, ini harus kalian pahami. Ya, tinggal kalian kurangin aja. Nah, sehingga hasilnya 0,10. Soalnya di mana? Dari mana ini T-nya ini berapa? Itu di modul udah ada, Ibu tidak mencantumkan. Silakan dilihat di modul, di situ sudah ada. Nah, di situ kan T-nya itu 10 inci. Kemudian K-nya itu Rp400. Unit yang dihasilkan 2.000, defisiasi kuadrat rata-ratanya 0,025. Nah, itu kita mencari Y min T-nya dengan cara 9,9 dikurangi 10. Nah, T-nya ya 10 ya, 10. Jadi ya min 0,10. Kemudian tinggal dipangkatin aja dan ini tinggal kalikan dengan 400. Berarti kan yang tadi 0,010 dikali 400 kan hasilnya 40 atau 4 nih. Nah, kemudian begitu juga dengan unit yang kedua, caranya sama, unit yang ketiga dan keempat caranya sama, sehingga totalnya 10. Nah, 40 ya, totalnya 40 dan ini harus 100. Nah, kalau nggak 100 gimana Bu? Harus 100 ya. Nah, kemudian untuk yang nilai rata-ratanya 0,025. Ya, tinggal dibagi 4 unit aja di sini. Begitu juga dengan 40 dibagi 4 kan hasilnya rata-ratanya 10. Nah, kemudian setelah kita melakukan perhitungan kerugian kualitas dengan metode Taguchi tadi, maka kita harus bisa melihat laporan biaya mutu atau kualitasnya. Nah, di sini salah satu contoh dari laporan biaya kualitasnya mulai dari kategori biaya kualitas tersebut, yaitu mulai dari pencegahan. Nah, di sini udah saya jelaskan tadi bahwa yang termasuk dari kategori biaya pencegahan ini kan sudah ada nih, ada biaya pelatihan mutu, rekayasa mutu, perencanaan mutu, pelaporan mutu, sampai dengan review desain. Nah, biaya mutunya sudah ada di dalam soal. Tugas kalian ini adalah mentotalkan saja, kemudian mencari atau menghitung persentase dari pendapatan penjualan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan, ini kan kalian udah tahu nih totalnya. Udah tahu totalnya 3.350, tinggal dibagi dengan 60.000, yaitu pendapatan penjualan. Jadi pendapatan penjualannya itu sudah ada di dalam soal, sehingga hasilnya 5,58%. Kemudian untuk yang biaya penilaian juga sama, jadi totalnya ini adalah 800, kalau kita bagi dengan 60.000 pendapatan penjualannya, jadi persentasenya 1,33. Nah, jadi gampang sekali untuk menghitung yang namanya laporan biaya kualitasnya. Kemudian untuk yang kegagalan internal,
Nah, di sini hanya 2, sisa bahan dan pengerjaan kembali. Kalau memang kategori dari kegagalan internal ini banyak, ya lebih dari 5 tadi, ya nggak masalah, tergantung nanti soalnya berapa yang ada di dalam soal tersebut. Apakah 2, apakah 3, apakah 4, nah, apakah semuanya nanti. Jadi tugas kalian tinggal totalkan aja karena nilai biaya mutunya udah tercantum di dalam soalnya. Nah, 200 di sini totalnya dibagi dengan 60.000. Nah, jadinya 0,33, begitu juga dengan yang biaya kegagalan eksternal. Nah, jadi tinggal totalkan saja, jadi 675 dibagi dengan 60.000, sehingga hasilnya 1,12%. Nah, kalau kita totalkan jumlah golongan biaya kualitas atau biaya mutu di sini, totalnya Rp5.025. Kalau kita bagi dengan Rp60.000, maka hasilnya 8,38%. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini adalah kita mengetahui laporan biaya kualitas apakah terjadi selisih rugi ataukah laba di dalam laporan tersebut. Nah, jadi untuk yang biaya pencegahannya ini untuk realisasi dengan anggaran, jika realisasinya lebih besar daripada anggaran atau biaya yang dianggarkan, itu akan terjadi kerugian atau selisihnya terjadi rugi. Begitu juga sebaliknya. Apakah realisasi terus anggaran ini sudah ada di dalam soal nilainya? Iya, memang ada di dalam soal. Jadi kalian tinggal totalkan saja, kemudian dikurang-kurangin, setiap item-itemnya dikurangkan. Nah, untuk totalnya juga harus dikurangkan juga, nanti akan kelihatan apakah terjadi laba ataukah terjadi rugi. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang realisasi tadi kan udah ada di dalam soal sebelumnya tuh. Nah, sehingga kan totalnya tadi itu di awal 5.025. Nah, ini nanti ada soal tambahannya untuk anggarannya nanti. Nah, jadi tinggal dibagi dengan Rp60.000 untuk pendapatan penjualannya. Jadi 8,38% dan 9,16%. Kalau kita kurangkan maka akan terjadi laba. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, bagaimana informasi biaya mutu. Nah, untuk yang laporan biaya mutu penjualan di sini ada 1.000, kemudian untuk yang kita mencari persentase terhadap penjualannya. Nah, biaya pencegahannya di sini dan pelatihan mutu termasuk reliabilitas mutu juga atau kualitas, caranya sama dengan yang tadi itu. Jadi nggak ada pembedaannya. Caranya sama, tinggal kalian totalkan, kemudian dibagi dengan 1.000, jadinya 4 persentasenya. Begitu juga dengan biaya penilaian, kemudian biaya produk gagal internal, eksternalnya tinggal ditotalkan aja, kemudian dibagi 1.000, tergantung penjualan atau pendapatan penjualannya berapa. Kalau tadi kan 60.000, sekarang nih 1.000. Nah, contoh selanjutnya nih 1.000. Nah, jadi kalau kita bagi masing-masing 1.000, maka persentasenya ada yang 4, 3, 3, dan 4, totalnya 14, dan total untuk biaya kualitasnya 140. Nah, kemudian penetapan harga strategis. Di sini kan ada 40, 40, 30, ini tinggal diambil aja dari 4 di sini ya. Tinggal diambil sehingga hasilnya 140. Ya, karena ini penjualannya adalah 1.000. Nah, kemudian ketika manajer mengambil satu keputusan akan mengurangi biaya kualitas sebesar 50% dalam 18 bulan. Ini sudah ada tambahan soalnya ketika manajer itu mengambil suatu keputusan biaya kualitas atau biaya mutunya dikurangi 50% dalam 18 bulan, maka biaya kualitasnya akan menghasilkan Rp70. Nah, diperoleh dari mana? Diperoleh dari yang dikuranginya tadi, keputusannya tadi dikalikan 140 tadi itu yang sebelumnya tabel di atas.
Nah, kemudian atau per unitnya kalau kita lihat per unitnya kita 70 tadi yang dihasilkan dibagi dengan 100 unit. 100 unit kan udah ada di dalam soalnya. Nah, jadi 0, Bu, maaf, itu ya. layarnya kayaknya nggak jalan ya, Bu ya? Masa? Iya, masih di laporan biaya mutu yang Belum jalan, Bu, mau jalan. Ya Allah. Kirain emang masih di situ Ya aja, masih Bu. di situ, Bu. Oh, di sini. Oh, di sini dari tadi di sini. Ya, Bu, di situ. Asal sih. Di relock, Bu, relock. Udah. PTL. Ini udah dikeluar, udah kelihatan. Iya, udah. Iya, Bu. Ini udah yang Kirain naik biaya mutu. Ya, udah kelihatan ya. 18. Nah, jadi ini mau diulang lagi nggak penjelasannya? Boleh, Bu? Ya, ngirit suara puasa. Boleh, Bu. Oh iya. Nah, tadi kalian yang di sini udah paham ya? Untuk yang mengetahui selisih laba ataukah ruginya udah paham ya? Tuh, jadi untuk yang selanjutnya bagaimana laporan biaya mutu ketika ataupun jika penjualannya sebesar 1.000. Nah, jadi masing-masing kategori biaya kualitas atau biaya mutu di sini sudah ada jumlah biaya kualitasnya. Untuk yang biaya pencegahan, pelatihan mutu, dan reliabilitas mutu itu sudah ada nilainya. Jadi kalian totalkan aja, tinggal dibagi dengan 1.000, maka hasilnya 4. Nah, begitu juga dengan yang penilaian, kemudian kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Nah, di sini tinggal dibagi aja dengan pendapatan penjualan atau penjualannya sama. Kadang-kadang mahasiswa suka bener nih, penjualan sama pendapatan sama nggak, Bu? Sama gitu ya, cuman katanya aja yang beda. Kemudian untuk yang selanjutnya kita totalkan jadi 14, di sini 140, kemudian penetapan harga strategisnya di sini untuk biaya pencegahan 40. Nah, di sini 30 tinggal dipindahkan aja dari jumlah biaya kualitasnya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, di sini ketika manajer memutuskan atau mengambil suatu keputusan bahwa biaya kualitas ini akan dikurangi 50% dalam waktu 18 bulan. Nah, yaitu sebesar Rp70 biaya kualitasnya diperoleh dari 50% yang di keputusan dari manajernya ini dikalikan dengan total yang ada di dalam biaya kualitasnya di sini. Ya, tinggal dikalikan, atau kalau kita mencari per unitnya, ya tinggal dibagi aja 70 per 100 unitnya. Di 100 unit itu udah ada di dalam soalnya ya, gitu. Kemudian jika manajemen mampu mengurangi biaya kualitas, maka harga dapat diturunkan. Misalkan nih 2%. Ini cuma misal aja ya, 2%, nanti juga kalau dalam soalnya juga dicantumkan juga ada di situ, entah itu 3%, 4%, 5%. Nah, kemudian tinggal dikalikan dengan Rp10. Nah, ini juga udah ada di dalam soalnya 10 tadi itu yang di awal tadi itu loh. Nah, sehingga hasilnya Rp0,2 setiap 6 bulannya. Nah, tujuannya agar pangsa pasarnya itu terjaga. Nah, jadi tidak merusak reputasi pangsa pasar produk tersebut lah gitu loh. Jadi harus dijaga benar-benar produk itu, karena laba ataupun ruginya ditentukan oleh ekspektasi dari pelanggan. Jadi kita harus menomorsatukan konsumen ataupun pelanggan, karena dari bagaimanapun tidak ada pelanggan maka penjualan tidak akan terjadi kan gitu. Nah, kemudian untuk yang analisis laba siklus hidup produk barunya di sini tinggal kita, ini contoh yang beda ya, tinggal kita buat laporan biaya mutunya atau biaya kualitasnya dari penjualan tadi, yang tadi itu kan 1.000 penjualannya tuh. Nah, dengan tambahan bahwa biaya input bahan untuk upah, kemudian BOP-nya, biaya kualitasnya, pemasaran, sampai administrasi. Ini soalnya yang beda, ini ada tambahan informasi. Nah, kalau untuk yang penjualannya kan terkait dengan soal yang di awal, yaitu 1.000. Nah,
bagaimana kita bisa melihat apakah terjadi laba ataukah rugi, yaitu dengan melihat laba operasi, marginnya. Nah, jadi dari 300 totalnya ini dibagi dengan 2002 ini kan udah diketahui 0,2. Nah, kemudian hasilnya 15%. Nah, maka produk baru tersebut ditolak. Karena apa? Karena penjualannya masih kurang dari 20%. Seharusnya kan melebihi dari 20%. Kalau masih di bawah 20% yang ditargetkan, nilai targetnya, maka ditolak. Nah ya, itulah yang dinamakan dengan biaya kualitas. Sampai di sini dulu. Salam sehat semuanya. Jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan cari Terima kasih, Bu. tajil. Iya, Bu. Izin pamit ya, Bu. Yuk, pamit aja. Saya juga mau pamit.